yang akhirnya situasi itu menjadikan anak menjadi korban eksploitasi seksual. Pengaruh teman tuh misalkan terlanjur nggak perawan sekalian, nah gitu loh ya. Kalau bicara seksual itu kan tabu ya. Hari ini saya cerita, besok satu sekolah tahu. Karena ngomongin anak itu bukan hanya anak saja, orang tua pasti. Salah satu tips yang kita kenalkan itu adalah Halo Sapanizen, selamat datang kembali di podcast Sapanesia, ruang kolaborasi bagi kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan juga aksi nyata. Nah, kali ini bersama saya Trea yang akan memandu podcast hari ini di podcast Sapanesia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang keberanian. Di tengah dunia yang seringkali keras ini, ada sosok-sosok perempuan yang memilih untuk berdiri di garis depan, menjadi perisai bagi mereka yang paling rentan yaitu tentang anak-anak. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu beliau seorang penggerak, pejuang hak-hak anak dan juga direktur Yayasan Kakak. Beliau adalah Ibu Soim Saryati. Selamat datang Bu Soim. Apa kabar Bu? alhamdulillah sehat. Baik. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Bu? Kalau kesibukannya di Kakak ya biasa ya, karena kita memang isunya sejak tahun 97 tentang pelindungan anak, ya kita melakukan banyak kerja-kerja real gitu ya, berkaitan dengan perlindungan anak, seperti itu. Nah, Bu Soim, sebelum kita berbicara jauh lebih tentang tema kita hari ini nggih Bu nggih. Mungkin ada teman-teman Sapanizen nih yang baru dengar atau mungkin yang ingin tahu lebih dalam nih tentang Yayasan Kakak. Boleh dong Bu diceritakan apa sih sebenarnya Yayasan Kakak itu dan visi besar di baliknya itu apa? Oke. Kalau Kakak sendiri ya, namanya memang Yayasan Kakak gitu ya. Kenapa Kakak? Karena temannya adik-adik gitu ya. Nah, kalau Kakak sendiri itu punya 2 isu besar. Nah, yang pertama itu perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang kedua itu perlindungan anak sebagai konsumen gitu ya. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Saya masuk di yang konsumen dulu karena nanti terkait dengan kekerasan. Kalau perlindungan anak sebagai konsumen, kita tahu gitu ya bahwa sekarang anak itu menjadi target gitu ya bagi siapa aja gitu ya. Karena apa? Karena dia sebagai konsumen, entah itu makanan, entah itu gaya hidup, entah itu apapun gitu ya. Nah, sebenarnya saat ini terjadi krisis untuk konsumen cerdas. Anak-anak tidak bisa membedakan lagi mana kebutuhan keinginan, yang akhirnya situasi itu menjadikan anak menjadi korban eksploitasi seksual. Eksploitasi itu mungkin saya gambarkan jadi anak-anak yang dia menjadi korban eksploitasi seksual, jadi kekerasan seksual, tapi dia berbayar gitu loh. Itu. Nah, biasanya gitu ya kalau berdasarkan dampingan kami, anak-anak yang sudah korban eksploitasi seksual itu berawal dia menjadi korban kekerasan seksual dulu. Nah, karena pengaruh teman misalkan ya. Pengaruh teman tuh misalkan terlanjur nggak perawan sekalian, nah gitu loh ya. Jadi dan nanti memang rehabilitasinya berbeda gitu ya antara anak korban kekerasan seksual dengan anak korban eksploitasi seksual itu. Gitu. Berarti ini fokus utama programnya itu tentang pendampingan hukum, pemulihan trauma atau edukasi ke masyarakat atau ketiga-tiganya, Bu? Semuanya. Mulai dari pencegahan. Pencegahan kita masuk, pendampingan ya, sebelum pendampingan ada penjangkauan. Karena penjangkauan itu macam-macam. Tapi penjangkauan di sini dimaksudkan bahwa kakak yang jemput bola, gitu ya. Kakak jemput bola, kemudian nanti dari penjangkauan ada asesmen, yang asesmen itu akan ada intervensinya. Tergantung apa? Tergantung dari situasi anaknya. Butuhnya apa sih? Mulai dari apa? Pendampingan hukum, psikososial, atau kemudian dia punya layanan kesehatan, atau dia memang membutuhkan kayak rehabilitasi di pendidikan gitu ya. Karena memang kalau bicara seksual itu kan tabu ya, di masyarakat gitu ya. Sehingga kadang-kala anak ini justru mendapatkan bullying dari teman-temannya, bahkan dari gurunya mungkin gitu ya. Jadi dia harus punya rehabilitasi sehingga dia bisa nyaman kembali ke sekolah. Itu yang terpenting itu. Nah, berdasarkan yang apa Ibu paparkan tadi berarti kakak ini datang ke sekolah atau bagaimana, Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Datang ke sekolah itu gini, kalau datang ke sekolah itu kita memang punya program roadshow gitu ya. Kita roadshow ke sekolah karena menurut kami roadshow di sekolah itu
sangat efektif ya, karena kita ketemu dengan anak langsung, jumlahnya juga banyak gitu ya, dan itu lebih memudahkan kami ketika mengorganisir mereka gitu ya, karena salah satunya ketika kami masuk biasanya bukan hanya sosialisasi, tapi bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor itu apa? Pelopor itu adalah ketika anak-anak mengetahui gitu ya, mengetahui situasi sekitarnya, mengetahui situasi yang tidak baik di teman-temannya atau bahkan dirinya sendiri. Nah, tapi ketika pelapor gitu ya, ketika dia tahu situasi yang tidak baik, dia berani speak up. Ngomong sama siapa sih gitu ya, kayak gitu ya. Karena apa ya? Anak yang punya masalah itu menurut saya gitu ya, harus dididik. Satu, dia harus bercerita kepada orang lain. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia mampu memilih dengan siapa saya bercerita. Kenapa? Karena kalau dia cerita dengan sembarang orang, hari ini saya cerita, besok satu sekolah tahu. Itu sangat mungkin dan itu pernah terjadi. Nah, skill-skill kayak gini itu yang kita kenalkan pada anak-anak. Nah, dari profil yayasan yang luar biasa tadi ya Bu ya, apa sih sebenarnya yang memicu Ibu ini secara pribadi untuk mendedikasikan hidup di dunia advokasi anak? Sebenarnya kalau saya sendiri, saya itu sudah berapa tahun ya? Lebih dari 20 tahun kali ya. 20 tahun ya. Cukup lama. Iya, mungkin seumuran ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin itu, saya bukan pendiri ya. Saya bukan pendiri gitu ya. Jadi kakak itu didirikan oleh berapa ya? Sekitar 10-an, 11 orang gitu ya, yang dia punya kepedulian yang awalnya itu memang ada di perlindungan konsumen gitu ya. Kemudian saya dulu tertarik ketika mengikuti riset-riset yang dilakukan oleh kakak. Karena menurut saya risetnya menarik ya. Karena kalau bicara anak itu kan selalu dekat dengan kita ya. Apalagi waktu itu saya memang sudah seorang ibu gitu ya. Jadi sebenarnya saya bekerja di kakak itu manfaatnya banyak banget ya. Saya jadi banyak tahu bagaimana harus dengan anak saya. Saya bisa tahu bagaimana di lingkungan saudara saya gitu ya. Saya juga lebih tahu karena ngomongin anak itu bukan hanya anak saja, orang tua pasti. Kenapa? Karena anak lahir itu yang terdekat adalah orang tuanya. Jadi dari pendampingan itu ada banyak pelajaran yang bisa saya ambil gitu ya, dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya gitu ya, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat, itu sangat mewarnai, intinya begitu sih. Oh iya. Nah, dari perjalanan Ibu ini menjadi pemimpin atau juga yang mengurus yayasan kakak ini, boleh ceritakan satu kasus yang mungkin paling sering Ibu temui di lapangan? Kalau kasus banyak ya, cuman saya memang pernah di masa ada satu, saya dulu kan berangkat di kakak itu mulai dari riset, jadi pendamping korban saya pernah gitu ya. Jadi ada satu kasus yang saya sangat masuk ya, bahkan sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun saya sangat ingat gitu ya dengan kasus itu gitu ya. Jadi seorang anak 5 tahun dari keluarga tidak punya, untuk makan saja dia pernah minta makan karena kelaparan aja gitu ya, karena dia nangis gitu ya, ibunya itu melakukan kekerasan, memasukkan sandal di mulut anaknya itu ya. Itu dari 5 tahun. Jadi dia sudah terima banyak kekerasan sampai kemudian dia umur 12 tahun itu dijual gitu ya. Setelah dijual kemudian dia masuk di prostitusi, dia kemudian jadi korban perdagangan anak gitu ya. Kemudian dia bisa melarikan diri, pulang lagi. Saya mengikuti perjalanan anak itu gitu ya. Jadi mulai dijual 12 tahun itu saya mulai masuk di anaknya, sampai sekarang dia sudah survivor, dia sudah berkeluarga, tapi si anak itu menurut saya tumbuh dengan baik walaupun dengan banyak cerita gitu ya, banyak cerita yang mewarnai dia. Itu menjadi salah satu pelajaran bagi saya gitu ya, berkaitan dengan pengasuhan anak. Nah, Bu Soim, ini banyak orang bertanya dan ini mungkin juga pertanyaan yang menarik gitu ya Bu. Kenapa sih yang dilindungi itu anak dan perempuan, kok nggak semua orang gitu Bu? Iya. Sebenarnya itu sering juga ya, misalkan ya kalau di sekolah ada guru, ada anak. Kok
perlindungan anak terus, mana Iya. perlindungan gurunya. Nah gitu ya, itu sering banget gitu ya ketika kakak mengenalkan tentang hak anak, perlindungan anak. Nah alasannya apa sih? Ya memang anak itu dalam posisi rentan. Banyak anggapan gitu ya yang ada di masyarakat bahwa oh anak itu lemah. Oh anak itu gampang sekali untuk dirayu. Oh anak itu, dan anggapan-anggapan seperti itu gitu ya, itu akhirnya membuat anak semakin dalam posisi yang rentan. Makanya kalau lihat korban kekerasan itu terbanyak anak. Nanti anak pun akan dilihat anak laki-laki atau perempuan gitu ya, anak perempuan lagi gitu loh ya. Jadi memang dengan anggapan, dengan perspektif orang yang menganggap anak itu adalah salah satunya hak milik dia, saya mau ngapain apapun anak saya. Nah itu membuat akhirnya banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak itu. Gitu. Iya. Nah, Bu Soim ini sebagai pemimpin perempuan nih, ada nggak sih tantangan unik atau stigma tertentu yang Ibu hadapi di lapangan gitu? Misalnya mohon maaf dipandang sebelah mata gitu, mengingat Ibu kan seorang perempuan. Iya. Terjadi juga gitu ya. Apalagi untuk isu-isu yang memang apa ya bahasanya ya, kurang mendapatkan keperpihakan ya. Bicara kekerasan seksual gitu aja ya. Belum tentu loh semua orang berpihak pada korban. Ada kalanya banyak orang itu berpikir begini, pantas dia diperkosa, orang penampilannya begitu. Lah pantas saja kamu diperkosa, kenapa? Lah kok malam-malam keluar gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah orang yang keluar malam pun gitu ya, dia berhak mendapatkan perlindungan gitu ya. Jadi sehingga bagaimana gitu ya anggapan-anggapan itu gitu ya, itu menjadi tantangan kalau bagi saya. Seperti tadi yang ditanyakan gitu ya, misalkan ketika ada korban kekerasan seksual, pelakunya adalah pejabat gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Luar biasanya apa? Karena masyarakat pun kadang justru berpihaknya pada pelaku. Masa sih gitu ya? Masa sih dia melakukan, padahal korbannya adalah masyarakat biasa gitu ya. Dia lebih banyak berpihak kepada pelaku yang ada kalanya gitu ya. Ada semacam kayak bukan pelecehan ya, tapi ancaman-ancaman yang datang, tidak dianggap sebelah mata, itu biasa. Di kakak biasa gitu ya, terutama pada pendamping ya. Diancam yang kemudian ketika kita keluar dari pengadilan gitu ya, pernah gitu ya, hanya dengan bahasa tubuh, gini aja udah ini gitu loh, udah biasa. Didoakan jelek, pernah gitu kan. Dan bagi kami ya itu bagian dari membela hak orang lain, itu kadangkala memang ada banyak tantangan, terutama sekali lagi saya katakan ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin punya kuasa, orang yang dalam tanda kutip dianggap orang baik, masa begitu gitu ya. Tapi harap tahu juga bahwa pelaku kekerasan seksual itu juga bisa dilakukan oleh pejabat ada, oleh pemuka agama ada, gitu loh ya. Jadi itu jadi bagian gitu ya, kalau bahasa kami adalah tantangannya di situ. Mungkin kan di luar sana itu juga banyak korban seksual atau bullying, dan bahkan salah satunya itu juga di lingkungan sekolah gitu ya Bu. Namun korban ini nggak berani melaporkan karena ada ketakutan sendiri, misalnya nanti bakal dibully lebih lagi gitu. Nah, karena ada juga beberapa kasus jika pelaku itu setelah korban melapor itu bukan malah sadar tapi malah nambah bully gitu Bu. Nah itu ada sanksi nggak sih agar pelaku jeda dan korban itu nggak takut lagi buat melapor? Nah, kalau itu memang harus ada penguatan di korbannya ya. Jujur ya, kalau di kakak itu korban kekerasan seksual ketika mengadu tidak langsung mau melapor. Pasti dia sebenarnya hanya untuk bercerita. Nah, yang dilakukan kakak itu satu, menguatkan anak gitu ya. Menguatkan anak, satu, biar berani cerita ke orang tuanya. Karena kenapa yang jadi persoalan, orang tua itu kadangkala tidak siap dengan cerita-cerita yang tidak baik, gitu loh. Dia hanya siap bercerita, dapat cerita anaknya yang membanggakan, gitu ya. Tapi nggak berani anak bahwa saya jadi korban, apalagi sekarang kita bicara grooming ya. Grooming itu kan sekarang korbannya banyak banget ya. Itu nggak ada loh yang berani cerita ke orang tuanya. Ada loh yang di kakak itu ketika mengadu,
padahal dia sudah jadi korban pelecehan seksual oleh guru itu hampir setahunan. Nggak berani dia ngobrol, nggak berani dia speak up. Tapi ketika kakak masuk, sosialisasi, sedikit dia bertanya. Kemudian ke kakak dia bercerita. Setelah bercerita kemudian, mama saya belum tahu. Saya nggak berani untuk memberitahu. Bisa nggak kakak membantu ngasih tahu? Itu dia juga. Orang tuanya diajak ke kakak. Kemudian kita ngobrol. Sampai ketika ngobrol yang keluar itu sebenarnya pujian semua terhadap pelaku. Jadi ketika ditanya, ibu kenal nggak sama si X gitu? Oh iya dia orang yang sangat baik, ini. Ada satu sisi kemudian kita menyampaikan bahwa dia adalah pelaku kekerasan seksual. Dia menangis hampir 2 jam gitu ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kenapa sih tidak berani speak up? Karena anak itu tidak siap. Gitu ya. Kenapa? Kalau tidak ada kakak mungkin orang tuanya memarahi, nggak mungkin dia begitu. Sama juga dengan gurunya. Dan ketika dia speak up, guru itu terbelah 2. Yang satu percaya, yang sebagian tidak percaya. Padahal kalau bicara tentang relasi kuasa, guru itu kan relasi kuasa ada di guru ya. Guru lebih kuat, guru ini. Sehingga kemungkinan tadi yang bullying itu akan muncul. Gitu. Kakak pernah menangani, saya juga pernah menangani. Justru ketika tahu bahwa anak itu korban pornografi gitu ya, semua anak-anak itu membuli bareng-bareng, kemudian ada yang bahasanya ya, melempar gitu ya, melempari si anak gitu. Itu juga terjadi. Jadi speak up itu sebenarnya simple gitu ya. Kok gitu aja nggak berani gitu ya, mungkin orang berpikir, tapi sebenarnya dibutuhkan banyak hal untuk mendukung speak up ini. 1 apa? Lingkungannya. 2 apa? Ruangnya dibuka. Ruangnya dibuka, kalau SDM-nya tidak siap, ya sama aja. Contoh aja misalnya sekolah. Siapapun kalau mengalami kekerasan boleh melapor. Ada anak lapor. Gurunya ada kayak gini aja. Kamu kan yang salah lagi. Udah selesai tuh, nggak mungkin anak mau speak up. Jadi sama dengan gitu orang tua, sama dengan orang tua. Kamu kalau ada apa-apa cerita ya. Tapi begitu dia cerita sesuatu yang tidak baik, marah orang tuanya. Itu sebenarnya ruang dibuka, tapi orang tua tidak siap. Itu ya. Jadi memang saya sering ya, karena kita punya kelas-kelas parenting gitu ya. Saat ini memang orang tua itu harus menyiapkan diri gitu ya terhadap cerita yang baik, cerita yang tidak baik, cerita yang membanggakan, semuanya harus siap. Nah, ketika mendampingi si korban ini, apakah juga mengikut sertakan pelaku atau bagaimana, Bu? Kalau mendampingi korban ya. Nah, kalau mendampingi korban, itu memang kakak itu fokusnya ada di korban. Gitu ya. Walaupun kalau bicara anak, mau pelaku yang melakukan maupun yang jadi korban, dua-duanya korban. Tapi kalau kakak lebih kepada saksi korban. Kenapa? Karena korban dan keluarga itu membutuhkan trust yang tinggi. Nanti kalau kita berdiri di 2 kaki, gimana sih ini kakak ini? Kok sana iya sini iya gitu ya. Tapi kakak juga tidak membiarkan, karena kita juga tahu ya bahwa anak-anak yang melakukan kekerasan entah apapun itu, entah bullying, entah seksual, entah psikis, dia itu sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Amanah undang-undang kan begitu ya. Jadi kita selalu akan menghubungi lembaga lain yang dia bergerak dalam isu anak yang berkonflik dengan hukum. Ada juga. Kalau kami kan anak berhadapan dengan hukum itu kan 3. 1 anak yang jadi korban, yang kedua anak yang jadi saksi, yang ketiga adalah anak yang melakukan. Nah, 3-tiganya berhak mendapatkan perlindungan. Kakak masuk di korban, saksi juga masih masuk kakak ya. Cuman yang melakukan ini lembaga lain. Berarti pelaku tetap ada pendampingan tapi ada di dong, lembaga lain gitu. Iya. Kalau kakak tahu pelakunya anak, yang melakukan masih usia anak, biasanya kita justru yang akan menelpon. Jadi kita akan telepon lembaga lain yang kita tahu dia bergerak dalam bidang itu. Kita kemudian sharing tentang kasusnya, kemudian teman kita itu masuk di yang melakukan. Gitu. Ibu bicara soal tantangan juga nih Bu. Belakangan ini kan juga
kita berduka dengan kasus bunuh diri anak di NTT Mm-mm, begitu ya Bu. mm-mm. Melihat fenomena memilukan ini, menurut Ibu apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem perlindungan anak di negara kita ini? Iya, kalau sampai yang mengakhiri hidup ya, juga tergantung umurnya, itu satu ya. Karena kenapa? Di kakak itu, anak dampingan kita tuh sering mau bunuh diri aja, itu biasa banget bagi mereka. Pertanyaannya kenapa sih kok bisa begitu gitu ya? Saya bisa jamin kok, itu sebenarnya salah satunya peran dalam keluarga yang memang tidak optimal dan tidak berjalan bahkan gitu ya. Hampir semua gitu ya, anak-anak yang dalam tanda kutip mengatakan atau pernah keluar bahwa aku pengen mengakhiri hidupnya saja, itu memang didominasi oleh keluarga-keluarga yang ada satu hal yang tidak berfungsi di sana gitu ya. Kan kita tahu ya, fungsi keluarga itu macam-macam ya gitu ya. Yang jelas dia pengasuhan yang dia mempengaruhi fisik, psikis, sosial, intelektual gitu ya. Dan itu ada yang tidak berjalan. Khususnya apa? Salah satunya persoalan komunikasi gitu ya. Anak yang didiamkan, anak yang dibanding-bandingkan. Saya setiap ngisi parenting ya, membandingkan itu hampir terjadi di banyak ya, mungkin sebagian besar. Dan orang tua kadang-kala tidak mau tahu gitu ya. Karena saya sendiri punya komunitas itu ya, teman-teman saya SMA misalkan kalau kumpul gitu ya, kok anak saya nggak ngerti ya, padahal dia kan kebutuhannya berbeda. Seolah-olah orang tua itu selalu menuntut anaknya paham terhadap apa yang dilakukan orang tua gitu ya. Nah, persoalan bunuh diri itu akan muncul kalau ada situasi begitu. Saya belajar dari pengalaman 20 tahun ya mendampingi anak-anak, itu memang lebih kepada tidak berfungsinya di keluarga. Entah mendiamkan itu kan sebenarnya salah satu bentuk kekerasan. Jadi kalau silent treatment ya istilahnya ya. Jadi kalau marah, ku diamkan. Harapannya apa? Kalau ku diamkan, aku berharap anakku tahu sendiri. Padahal nggak begitu, gitu loh. Memang orang tua itu dalam pengasuhan, kalau ada masalah, duduk bareng, ngobrol, buka telinga, khususnya buka telinga ya, saya tekankan ya. Kenapa? Karena banyak orang tua itu yang suka buka mulut. Gitu ya. Mungkin termasuk saya ya, saya juga belajar ya. Saya tadi kan bilang ya, saya proses di kakak itu juga proses belajar bagi saya gitu ya. Jadi orang tua itu ada kalanya dan terpenting adalah menutup mulut, membuka telinga. Satu pertanyaan, biar dijawab kita dengarkan. Tidak memotong. Itu adalah tips-tips dalam pengasuhan. Gitu ya. Saya sering juga mengatakan salah satu prinsip dalam pengasuhan itu adalah penghargaan. Penghargaan itu bisa dimaknai bagaimana kita memandang gitu ya anak kita dari sisi positifnya. Karena kalau kita memandang seorang anak dari sisi positifnya, yang akan muncul adalah penghargaan. Sama dengan kita, kalau kita lihat teman kita, yang kita lihat adalah jeleknya, nggak mungkin kita, alah itu aja gitu ya. Sama dengan anak. Makanya saya sering gitu ya kalau dalam pengasuhan, coba deh Bu, apa kelebihan putranya? Apa ya? Kalau dia sudah bingung gitu ya, menemukan apa hal baik bagi anaknya, persoalan pengasuhan pasti akan muncul di situ. Gitu ya. Makanya belajarnya bagaimana? Kalau susah menemukan, kalau menemukan tulis Bu, tulis lagi, semakin banyak daftarnya yang positif, itu akan semakin memudahkan kita sebagai orang tua, laki perempuan ya, itu bisa melakukan pengasuhan yang positif. Gitu. Berarti sebagian besar masalah dari anak tuh justru timbulnya dari orang tua, dari rumah sendiri ya Bu? Iya, saya bilang bahwa intinya dari sana, walaupun lingkungan juga bisa membentuk anak. Tapi sebenarnya kita bisa menguatkan anak sehingga ketika dia di luar, gitu ya, karena kan anak itu lahir itu kan lingkungan terdekatnya orang tua dulu. Sampai dia mungkin usia, kalau sekarang kan 3 tahun udah sekolah ya, sudah mengenal lingkungan yang lebih luas gitu ya. Tapi 3 tahun ke bawah itu orang tua yang membentuk si anak itu, yang mengenalkan boleh tidak boleh gitu ya, belajar menghargai, belajar menghormati, itu kan di situ. Bagaimana membedakan baik dan tidak baik, sehingga ketika dia melakukan di lingkungan yang lebih luas, anak itu siap gitu loh. Makanya saya selalu bilang munculnya
pertama di keluarga. Kenapa? Karena lingkungan pengaruhnya sangat tinggi. Tapi ketika fondasinya bahasanya ya, kita Iya. sudah bangun di rumah, itu di luar anak akan siap. Gitu. Nah, menurut Bu Soim sendiri nih, apakah hukum di Indonesia ini udah cukup nih melindungi anak atau masih banyak celah yang dimanfaatkan pelaku untuk lolos? Sebenarnya kalau hukum di Indonesia itu gitu ya sudah banyak dan memadai ya, Iya. kalau saya ya. Kenapa? Karena memang dari beberapa kasus di KK itu sebenarnya dia sudah dilindungi dengan pasal-pasal tertentu. Persoalannya adalah prosesnya mandeknya di mana? Iya. Misalkan nih di kepolisian, kenapa sih kok nggak cepet-cepet gitu ya? Persoalannya ada di situ, gitu kan? Mungkin kadangkala alasannya adalah karena SDM kita sedikit, ya tambah dong gitu ya. Kenapa ya? Karena memang kewajibannya begitu. Kita mau menuntut ke siapa lagi sih kalau tidak aparat penegak hukum? Kalau memang dia sudah berproses hukum gitu ya. Nanti masuk lagi ketika sudah di pengadilan. Ada jaksa, ada hakim. Kalau mereka tidak berpihak pada korban, juga persoalan. Artinya apa? Artinya sebenarnya hukumnya sudah bagus, tapi orangnya yang kurang perspektif. Contoh kurangnya kayak apa? Contoh saja ya, kakak dulu mendampingi anak korban yang dia masih usia 3 tahun. Dia sebenarnya kalau ada aturan, dia tidak boleh dikonfrontasi dengan pelaku. Kenapa? Ya pasti nggak bisa ngomong dong. Atau kalau ngomong pun dia akan histeris, gitu ya. Saya pernah mendampingi itu dia umur ya masih 5 tahun, kemudian pelaku dihadirkan di hadapannya gitu ya. Anaknya menangis, keluar dari ruang muntah-muntah gitu ya. Karena sebenarnya sudah ada aturannya nggak boleh. Nah itu butuh sensitivitas dari aparat penegak hukumnya gitu. Nah, dunia anak sekarang berbeda juga dengan 10 tahun yang lalu mungkin ya Bu, terutama dengan adanya bahaya di era digital ini. Iya. Nah, tantangan anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang kan tentunya juga berbeda. Nah, bagaimana Ibu melihat tentang tantangan terbesar anak-anak di saat ini, Bu? Nah, sekarang itu kan banyak ya di kakak mencatat kasus yang berkaitan dengan dunia online, tapi justru itu mengantarkan dia menjadi korban, gitu ya. Dimulai dari apa? Kan kita tahu ya, anak-anak sekarang itu kan tiap hari kan tidak bisa lepas ya. Bahasanya kalau kami menyuarakannya adalah sekarang itu kan pengasuhan digital parenting sebenarnya ya. Kalau mau memisahkan full juga tidak mungkin, tapi bagaimana orang tua bisa memberikan peran mendampingi, gitu ya, mengenalkan apa yang tidak baik di handphone yang kita kenalkan, karena yang membelikan siapa coba? Orang tua kan, tuh kan. Jadi ketika boleh juga kita membelikan, tapi kan kita punya kesepakatan, kita bisa kenalkan. Kalau kami mau melihat apa yang misalkan berbau pornografi di sini, kamu harus cerita ya ke mama, ke ibu, gitu ya. Kalau kamu dicat sama orang tidak dikenal, gitu ya, apa yang harus dilakukan itu skill. Mengenalkan skill pada anak itu penting, gitu ya. Karena sekarang kejahatannya itu kan yang mendominasi itu kan grooming. Grooming itu apa? Grooming itu adalah pendekatan seseorang kepada seorang anak melalui dunia online. Menyapa, halo cantik. Disapa cantik kan seneng ya. Karena orang tua tidak pernah mengambil cantik gitu ya untuk anaknya gitu ya. Kemudian, kok kamu tahu cantik? Kamu kan cantik banget. Itu sebenarnya rayuan gitu ya. Rayuan yang memang dilakukan oleh pelaku. Nah, pasca itu karena kejahatan grooming itu pasti nanti akan mengarah kepada seksual. Misalkan si pelaku mulai mengirimkan gambar yang pernah aja ya, yang pernah cerita ya. Jadi dulu anak SD ya, dia ketika diajak ngobrol dia jawab. Kemudian pelaku itu mengirimkan gambar gitu ya, gambar dia di kemaluannya dia. Si anak kaget, foto dong punyamu. Nah, nanti akhirnya dia menjadi kejahatan namanya sexting gitu ya. Di mana anak memproduksi sendiri dikirimkan pada pelaku. Nah, nanti kalau gambarnya sudah banyak, pelaku mengancam si anak untuk memproduksi yang lebih lagi. Kalau tadi foto, video dong, itu namanya sex tortion. Gitu
gitu ya. Kan ada tingkatannya nih. Sebenarnya kalau anak sudah dilatih skill-nya, kalau orang meminta gambar kamu gitu ya, tunjukkan tuh dadamu gitu ya. Dan itu banyak banget sekarang. Si anak merasa nyaman. Bahkan ada banyak anak yang sekarang punya pacar online. Nggak butuh lagi kok di dunia nyata. Kenapa? Di online mereka sudah sangat nyaman. Ngobrol, bertukar, kirim foto, mandi pun, jangan dipotong dong. Video call mandi itu ada loh. Ada juga. Video call mandi, ternyata si pacarnya itu menyebarkan foto itu. Dan salah satu penyebarannya di sekolahnya si anak itu. Itu sebenarnya skill anak untuk membedakan baik dan tidak baik. Kalau tidak baik aku nggak melakukan, kalau baik aku melakukan. Kalau aku terlanjur melakukan yang tidak baik, aku harus begini. Itu skill. Gitu ya. Saya pernah mendampingi seorang anak ya, sampai dia itu nyaman banget dengan seseorang. Itu pacarmu. Oh iya. Kenal dari mana? TikTok. Dari TikTok ngobrol lah dia melalui WA. Habis WA, sering teleponan, kirim foto. Habis itu video mandi. Video mandi pun saya ngobrol. Menurutmu pacarmu baik nggak? Baik banget. Kenapa kok baik? Kalau diajak ngobrol dia enak banget. Jadi si anak ini memang sudah kehilangan, menurut saya dia kehilangan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu pelajaran bagi orang tua gitu loh. Saya ngobrol gini aja sampai membuat dia, iya ya itu tidak baik. 1 jam saya prosesnya. Karena agak beda kalau saya ngasih tahu, kamu tahu nggak kayak gitu nggak baik. Itu kan datang dari saya bukan dia. Kalau di kakak itu dibangun begitu. Jadi kalau dia menyatakan tidak baik, keluar dari mulut si anak itu. Karena kalau sudah keluar berarti dia sudah berpikir, dia sudah memahami, iya ya itu tidak baik. Iya ya pacar saya itu ternyata orang jahat. Itu kejahatan loh. Kami menerangkan bahwa menyebarkan foto, video yang menampakkan anggota tubuh privasi seseorang itu kejahatan. Dia biar menganalisis sendiri, kalau gitu pacarku itu melakukan kejahatan ya. Itu biar muncul dari si anaknya. Kenapa? Ya proses penyadarannya begitu. Ketika ditanya, kenapa kok kamu menganggap pacar kamu itu baik? Baik, dia mau mendengarkan. Emang kalau dengan orang tua gimana? Saya itu kalau salah cerita ke orang tua, saya dipukuli. Pukuli bagian mana? Dia sebut semua anggota tubuhnya yang pernah dipukul. Dibawain sapu. Nah itu persoalannya kan ada di keluarga lagi. Iya. Gitu loh. Berarti anak kayak cari kenyamanan. Iya. Dan kenyamanan itu ditemukan di dunia online. Gitu. Nah kalau sudah begitu, si pelaku gampang banget dia mengeksploitasi anak-anak. Nah itu pelaku pacarnya itu seusia dengan mereka atau enggak, lebih dewasa. Kakak pernah ya satu kasus masuk ke ranah hukum, kita buka nih gitu loh, kan kita sudah tahu pelakunya, kita buka akunnya si pelaku itu, temannya dia itu anak SMP dan SMA semua. Jadi memang kayaknya si pelaku itu sudah bermodus gitu loh. Satu hari dia bisa menyapa ratusan anak, mana nanti yang nyantol gitu loh. Berarti di era digital ini peran pengawasan orang tua itu sangat penting ya? Iya. Kenapa? Karena memang anak itu sekarang bersekolah kalau yang full day hampir 6-8 jam ya. Tapi setelah itu kan dia di rumah gitu ya. Minimal dia nyaman di rumah. Itu dulu. Baru minimal di rumah loh ini. Di rumah kualitasnya kayak apa? Ya, bagaimana kedekatan dia dengan kedua orang tua. Kedekatan saja tidak cukup. Apakah ada komunikasi yang baik gitu loh. Karena ada juga anak dekat dengan orang tuanya, tapi yang diketahui orang tua itu adalah cerita baik semua. Gitu loh. Kenapa? Ya karena mungkin sejak kecil kalau ada yang tidak baik, enggak usah diceritakan kayak gitu. Tabu gitu ya. Makanya kakak punya modul pengasuhan anak yang isinya itu sebenarnya bagaimana
orang tua itu mampu mendidik anak sehingga anak bisa berpikir kritis. Berpikir kritis itu nanti salah satu gitu ya dampaknya adalah anak tidak gampang percaya pada orang. Anak kritis itu tandanya apa sih? Suka bertanya nggak mandek-mandek. Kira-kira Mbak Tia kalau jadi orang tua, anaknya tanya terus itu sebel nggak? Ada kalanya banyak juga yang sebel. Apa sih kamu tanya terus? Padahal sebenarnya anak itu gitu ya sedang berlatih diri menjadi anak yang kritis. Apakah bisa dimatikan? Ya bisa dong. Bisa nggak diam? Oh, bertanya itu nggak boleh ya. Oh, harus diam ya. Nah kayak gitu. Itu kita latihkan pada orang tua sehingga orang tua punya skill. Soalnya kalau orang tua tidak kritis, dia nggak bisa mendidik anaknya menjadi kritis. Terima WA, sebar di grup, kebenarannya dia nggak tahu. Kalau orang kritis kan, bener nggak ya? Kok ini ya? Oh, cek dulu mungkin, gitu. Nah, selain ada kegiatan mendampingi anak nih di Yayasan Kakak ini juga ada kegiatan parenting juga Bu berarti? Ada. Jadi kalau parenting di Kakak, kita susun modul dan modulnya itu berdasarkan pada pengalaman yang kita alami, gitu ya. Misalkan nih dari analisis kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang jadi korban itu adalah anak yang tidak kritis. Kita cari satu tema, menjadikan anak kritis. Kita lihat bahwa orang tua selalu saja melihat hal yang tidak baik di anaknya. Dari sekian banyak kelebihan, dia fokus di kekurangannya. Itu kita cari tema pengasuhan positif. Tuh. Jadi kita lihat terus, oh ada anak yang dia kurang bisa gitu ya, menghormati orang lain misalkan terhadap perbedaan gitu ya. Jadi dia mau berteman hanya yang satu identitas saja gitu ya. Misalkan dia hanya berteman dengan orang kaya saja. Dia hanya mau berteman dengan orang yang seagama saja. Dia hanya berteman dengan klubnya yang apa. Nah, kayak gitu, itu kita latih. Kalau orang tua melihat indikasi anak begitu, itu namanya deteksi dini. Kita latih kepada orang tua. Kalau sudah melihat anaknya begitu, apa yang dilakukan? Apakah memarahi? Oh tidak. Itu ada tipsnya gitu. Kalau boleh tahu tipsnya apa Bu? Salah satu tips yang kita kenalkan itu adalah tips komunikasi. Jadi kalau lihat anak begitu, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang pasti adalah melakukan komunikasi. Caranya bagaimana? Nah itu tipsnya yang kita kenalkan. Kita sering sebut tips itu kita lengkapi dengan gaya ya. Jadi biar orang tua juga mengingat ya. Satu, oh kalau ngobrol dengan anak, kita harus tahu dulu anaknya baru ngapain. Misalkan kita lihat dia salah gitu ya. Anak kok lagi asik ngerjain tugasnya, jangan diajak ngomong dulu. Bukan, mama mau ngomong, hentikan dulu, nggak bisa. Kita lihat dulu, apakah anaknya dalam situasi yang longgar. Misal longgar, bilang, Mbak, Ibu pengen ngomong. Gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ajak dia memperhatikan kita itu begitu ya. Ibu pengen ngobrol. Pasti anaknya, oh iya Bu, ngobrol apa? Oh iya Ma, ngobrol apa? Gitu ya. Kalau sudah lihat, kalau anak memang duduk di bawah baru belajar, ya kita ngelesot di bawah. Biar apa? Biar setara. Kita bisa melihat sama mata. Tuh. Yang ketiga, bertanya, jangan dengan pertanyaan beruntun. Misalkan nih, biasanya kalau ngobrol itu kan kalau ada persoalan, gitu ya. Bu mau tanya, Bu Joni ini ya, kamu itu sebenarnya gimana ya? Nah, itu enggak. Buka dengan satu pertanyaan dulu dan jangan pertanyaan yang beruntun. Selanjutnya, kalau bertanya, pakailah nada yang rendah. Kan persoalan nih. Biasanya kalau persoalan orang tuanya bagaimana? Marah kan? Orang marah biasanya nadanya bagaimana? Tinggi kan? Dan itu hampir semua diakui oleh semua orang tua. Khususnya ibu-ibu ya. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau pengasuhan sendiri masih dimaknai siapa yang mengasuh anak? Ibu gitu ya. Itulah kenapa kita menjadi negara fatalis nomor 3 di dunia gitu ya. Jadi
rendahkan suara. Kita selalu berpesan, rendahkan suara gitu ya. Selanjutnya apa? Mendengarkan. Banyak orang tua yang tidak mau mendengar. Kenapa? Kamu diam kalau ibu ngomong. Kan begitu biasanya pesannya. Ya. Bahkan kadang-kala ada orang ngomong dengan anaknya melihat, kamu berani ya? Gitu ya. Padahal sebenarnya kalau melihat itu justru kalau ditip disarankan saling melihat, biar kita bisa melihat tatapan mata, kayak gitu ya. Kemudian rendahkan suara, kemudian mendengarkan, kemudian kalau memang orang tua bersalah, meminta maaf itu bukan hal yang tabu. Saya pernah loh ngisi parenting, dia bilang, ibu, saya tip itu bisa semua kecuali satu, minta maaf. Bagi saya kok aneh ya. Orang tua itu sudah ngapain aja kok kita suruh minta maaf gitu loh. Ada orang tua tipe begitu. Meminta maaf jika memang salah. Kan ada kalanya orang tua itu sudah menuduh duluan gitu loh. Jadi kalau ngobrol, dia sudah menuduh duluan, itu pasti nggak akan bisa ngobrol gitu loh. Nah yang terakhir, mendukung dengan bahasa yang positif. Semua anak yang punya persoalan itu sebenarnya membutuhkan kehadiran orang tua. Makanya sebesar apapun masalahnya, kita selalu bisa tutup. Ibu atau mama akan mendukung kamu. Ya. Itu anak udah ini duluan, ampun orang tua saya itu ya, aku udah salah. Gimana lagi? Namanya aja udah salah gitu kan. Seperti tadi saya bilang ya, korban pornografi itu banyak orang menyalahkan. Tapi kalau orang tua sudah tahu, masa kita mau musuhi anak kita gitu ya. Itu. Jadi dukung dengan bahasa yang positif. Itu jadi hal yang penting. Sebagai ini yang terakhir nih Bu, sebagai penutup nih, apa pesan Ibu untuk orang tua atau mungkin pihak sekolah yang dalam mencegah kekerasan anak ini agar rumah dan sekolah ini benar-benar jadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka? Rumah, kalau rumah yang nyaman bagi anak ya itu mungkin menjadi kunci. Tadi sudah katakan banyak hal gitu ya. Jadi intinya adalah kalau rumah yang nyaman itu adalah bagaimana pola komunikasi dalam keluarga, itu yang jadi penting. Nah di sekolah anak 8 jam loh hampiran gitu ya. Bagaimana dia nyaman di sekolah gitu ya. Salah satunya gurunya dulu. Makanya kenapa sih wajib guru itu mengenal konvensi anak. Kenapa gitu ya? Mungkin hal pertama dia pasti komentarnya, kenapa sih gitu loh. Kenapa kok harus dilindungi anak-anak? Kami pun banyak jadi korban. Iya, memang ada juga ya kemarin kasus di mana guru dikeroyok murid itu ada, tapi lebih banyak kasusnya itu anaknya yang jadi korban. Itu yang tadi di awal kita membicarakan, kenapa kok anak? Kenapa kok enggak guru? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu secara syaratnya adalah guru punya perspektif anak dulu, ya. Kalau sudah punya perspektif anak, penting juga karena sekolah itu institusi, pimpinannya juga harus berpihak kepada itu. Karena kami juga pernah sekolah gurunya pro, kepala sekolahnya enggak jalan, sistem perlindungan anak di sekolahnya enggak jalan, gitu ya. Setelah itu kalau di sekolah itu harus menyediakan ruang gitu ya. Kalau bahasanya sekarang itu SOP. Kayak apa sih ketika anak punya persoalan, harus bagaimana sih gitu ya. Yang terakhir, kenalkan skill pada anak-anak. Tahu kalau dia nggak punya skill, ya sama aja sih. Gitu. Luar biasa banget ya obrolan hari ini. Kita hari ini terima kasih banyak Bu Soim telah berbagi energi positifnya. Nah, teman-teman Sapanizen, melindungi anak-anak itu merupakan tugas kita bersama. Nah, mari kita jadi mata dan telinga untuk anak-anak di sekitar kita. Saya Tria pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Sapanesia selanjutnya. Sampai jumpa.